Nah, tapi saya akan coba lebih efektif, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah materi kita, ya, judulnya adalah globalisasi dan keterkaitan internasional, gitu ya. Nah, lalu biasanya kita belajarnya definisi dulu atau pengertian daripada mata kuliah itu. Kenapa kita belajar international management atau manajemen internasional? Ini semua ada di buku ya. Jadi materi ajar saya itu adalah materi yang sebenarnya ada di buku. Nah, international management itu melibatkan apa? Kalau ngomong manajemen, kita membicarakan konsep dan teknik manajemen. Itu dulu. Jadi kalau ditanya apa itu manajemen, itu adalah ilmu yang membahas atau mempelajari konsep dan teknik. Karena dia international management, jadi membahas atau menerapkan konsep dan teknik dalam lingkungan multinasional. Ya, multinasional bisa jadi multinational corporation atau across country. Dan biasanya yang dibahas adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya. Kalau dalam bahasa Inggris itu singkatannya adalah PESTC. P-nya politik, S-nya ada, E-nya adalah ekonomi, S-nya adalah social, T-nya adalah teknologi, dan C-nya adalah culture. Anak-anak bisa menyela saya dengan bertanya ya, atau mungkin malu bertanya langsung boleh dengan chatting, gitu ya. Nah, terkait dengan manajemen internasional, maka ada yang disebut dengan multinational corporation. Multinational corporation itu apa? Yaitu perusahaan yang beroperasi tentu dengan banyak subsidiari atau kantor cabang. Kemudian biasanya ya mereka melakukan penjualan ya atau ada sales yang across country, penjualan internasional, dan biasanya orang di dalamnya itu adalah gabungan dari beberapa warga negara. Ya, ada beberapa perusahaan yang sudah 100% warga negara lokal gitu ya, tapi pada saat mereka buka atau setup di cabang atau negara baru, dia itu mix campuran warga negaranya, baik dengan managers maupun dengan ownersnya. Ya, ini yang disebut international management. Jadi belajar mengenai konsep dan teknik, yang kita pelajari banyak politika, teknologi, ekonomi, ya, kemudian sosial dan culture, kemudian kita ngomongin juga terkait dengan across multinational corporation. Nah, coba kita lihat nih, ya kalau kita ngomong mengenai manajemen internasional, biasanya kita ngomong mengenai company-nya. Jadi ada beberapa perusahaan di sana, yaitu GA, ada Vodafone, ya. QTNI belum ada di sini karena belum international multi atau multinational company. Nanti one day siapa tahu nanti Anda di sana gitu ya. Jadi bisa membuat jadi grup ini jadi banyak lah gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, ini juga dari sisi foreign asset-nya gitu ya. Jadi Samsung itu cukup besar saat ini ya. Dan yang sangat biasa lagi adalah LG gitu ya. Nah, lalu yang sering diomongin itu kalau international management apa? Globalisasi. Kalau kita pergi ke Prancis, apakah kita go global? Not really ya. Kalau ngomongnya globalisasi adalah integrasi. Jadi ada di sana yang disebut dengan proses integrasi gitu ya. Jadi integrasinya apa gitu ya. Lalu integrasinya adalah gabungan antara politik, sosial, ekonomi, dan teknologi serta budaya antar negara. Jadi kalau misalnya seorang Agnes Mo itu udah globalisasi, udah, karena dia melakukan aktiviti budaya di sana. Dia ada aktiviti seni di sana, ada aktiviti ekonomi. Jadi kalau di antara aktiviti itu ada salah satu dari PESTC,
itu udah disebut go global. Ya, pertukaran budaya itu ada go global. Anda kerja di negara yang berbeda dengan Indonesia itu udah disebut dengan go global. Kemudian biasanya ini dipercepat dengan adanya offshoring. Ya, apa itu offshoring? Offshoring itu adalah yang di mana perusahaan melakukan yang disebut dengan perusahaannya itu, sorry ya, ini lagi saya ada. Perusahaan itu melakukan activity tidak di negara asalnya, tapi dia di negara di luar dari negara asalnya. Misalnya gini, Quick.GNI itu kantor pusatnya di Indonesia, ya, tapi dia punya activity base-nya adalah di Malaysia. Jadi activity-nya itu dilakukan dengan negara yang bukan negara asalnya. Jadi bisa dengan offshore, ya, lepas pantai biasanya itu eksplorasi minyak, ya, bisa dengan melakukan activity yang bukan, yang penting bukan di home office atau di headquarter. Itu yang disebut dengan offshoring. Sorry. Kemudian berikutnya adalah outsourcing. Kalau misalnya kita punya perusahaan, tapi karyawannya tidak ada yang karyawan permanen, itu yang disebut dengan outsource atau contract base, ya. Misalnya security di Quick.GNI itu bukan pegawai tetap, tapi pegawai yang dikontrak, itu disebut outsource. Jadi mensubkon atau mengkontrakkan aktivitas di dalam perusahaan tersebut ke perusahaan lain. Jadi misalnya saya termasuk outsource, ya. Jadi tenaga-tenaga praktisi yang diminta mengajar di Quick.GNI itu juga disebut outsource. Jadi untuk menambah quality dari Quick.GNI itu tidak semua lecture atau dosennya itu adalah permanen. Jadi diambil dari praktisi bisnis tapi tentu dengan kualifikasi atau requirement yang sesuai dengan kriteria dari Quick.GNI. Ya, nah saya akan tayangkan, ya, bagaimana sebenarnya pengaruh globalisasi ini, ya, yang sangat pesat di dunia saat ini. Sebentar saya tayangkan, ya. Sorry ya, sebentar.
bagaimana ya, jadi globalisasi itu jadi benar-benar sangat-sangat pesat ya perubahannya, dan kita nggak bisa tahan ya, apalagi dengan sekarang yang disebut dengan era digital gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana peran daripada tiga hal yang utama dari PESTC. Jadi yang tiga yang utama itu adalah teknologi, ekonomi, sosial gitu ya. Kita yang paling cepat terutama dengan masa pandemi ini adalah teknologi ya. Jadi adanya adopsi teknologi baru ya, apalagi sekarang orang going to Zoom ya. Kalau di tempat saya bekerja, kita tidak hanya menggunakan Zoom atau Google Meet, tapi kita melakukan Microsoft Teams ya. Jadi di intern kita dengan 98 kantor cabang di seluruh dunia, kita bisa melakukan chat dengan menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Kemudian big data itu menjadi sangat penting, data besar. Kemudian internet seluler ya. Jadi kalau Anda upgrade handphone itu nggak semata-mata karena serinya baru, tapi selalu ada fitur yang update di sana, dan juga yang ada disebut dengan kecerdasan buatan. Apa itu? Kayaknya kok robot lebih pintar dari kita misalnya ya. Dan di beberapa negara maju ya, itu mereka sudah memeriksa pasien dengan teknologi robot gitu ya. Jadi dengan software yang sangat up to date gitu. Kemudian cloud technology, jadi menyimpan data ya, atau fitur-fitur yang bisa diutilisasi dengan cloud technology. Kemudian melakukan perubahan yang sangat progresif dengan energi ya, dan new technology. Itu yang teknologi. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terkait dengan teknologi. Ya, jadi kayak sekarang itu dibilang industri 4.0 ya, 4.0 itu salah satu evolusi yang sangat-sangat cepat gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi. Nah, pergeseran pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian adanya wellness dan atau kemakmuran di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ya, Vietnam, gitu ya. Ini menjadi faktor yang terkait dengan globalisasi. Kemudian edukasi di mana? Ya, edukasi masuk di sosial, ya. Kemudian adanya perubahan naiknya dari kelas sosial menengah ke bawah sampai sosial menengah ataupun sosial menengah ke atas. Jadi status ekonomi sosial. Nah, ini coba kita lihat terkait dengan teknologi lagi, ya. Jadi tahun depan itu udah diprediksi oleh job survey World Economic Forum. Nah, dia katakan bahwa 85% itu merasa bahwa yang namanya untuk masuk ke company, dia harus ngelihat data dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk nanti pergi ke Gunung Kawi gitu ya, pakai doa dan puasa boleh, doa dan puasa, tapi you have to check datanya kira-kira potensial nggak masuk di marketplace ya. Kemudian perusahaan sangat mungkin melakukan adopsi terhadap IoT atau Internet of Things. Jadi activity mereka, bahkan activity yang kecil sekalipun, saya bisa pastikan semua activity sekarang pasti terkait dengan digital. Coba katakan tukang bakso, dia tetap pakai digital, gadget, walaupun di gadgetnya cuma bisa SMS misalnya. Jadi kemungkinan besar itu yang namanya IoT, Internet of Things, itu pasti dilakukan, ya, aplikasi dan web itu pasti dilakukan, robotik pasti dilakukan, dan cloud competition itu akan dilakukan secara ekstensif. Nah, siapa yang masih punya rangkaian gadget berikut? Ada nggak? Siapa yang masih punya? Saya pernah punya yang 2007, yang 2004. BlackBerry saya masih punya 2 di rumah ya. Waktu saya tanya ke tukang handphone, dia bilang 50.000 deh Bu, soalnya mau koleksi. Ya udah, mending saya taruh di laci aja ya. Makasih, saya bilang Tuhan berkati, saya bawa pulang aja 50.000, ngapain ya? Nah, jadi
ini teknologi ini ya, kalau semakin obsolete, semakin usang, dia tuh semakin tidak ada value-nya. Beda dengan emas, gitu ya. Nah, jadi ini adalah evolusi sale put. Nah, lalu apa yang terkait dengan globalisasi itu? Apakah benar hanya faktor yang memberi manfaat? Nah, apakah dengan ada globalisasi itu kita jadi happy atau enggak? Gitu ya. Nah, ini adalah benefit globalisasi dan kritik dari globalisasi. Jadi globalisasi itu ya benefitnya adalah apa? Salah satunya adalah untuk kesejahteraan. Jadi kalau Anda lihat ada Samsung buka let's say di Cikarang gitu ya. Nah, itu benefitnya apa? Kesejahteraan penduduk di sana itu jauh lebih bagus misalnya. Kemudian pekerjaan jadi lebih banyak lapangan pekerjaan. Kemudian apalagi kemudian teknologinya yang tadinya nggak ada masuk fiber optik menjadi ada di sana. Kemudian apalagi kemudian harga menjadi lebih murah. Kenapa harganya lebih murah? Ada yang bisa kasih jawaban nggak ke saya? Saya kasih 3. Saya kasih 3 di UTS-nya. Kenapa kok lower prices dengan adanya go global? Saya boleh jawab? Ya, silakan, Karisa. Saya ada lower prices ini karena kan tadi globalisasi itu ada penggunaan kayak robot di pabrik-pabrik gitu. Jadi kalau udah kita pakai robot atau pakai alat elektronik, zaman sekarang tuh jadi pekerjaan jadi lebih cepat dan kita bisa ngeproduce sebuah produk tuh jadi lebih banyak gitu daripada harus kita ngerekrut orang yang jatuhnya biayanya akan lebih mahal. Nah kalau misalkan udah pakai robot tadi, kita bisa produce barangnya banyak, kita bisa hasilin barang banyak dan tadi peralatan yang kita gunakan kan juga nggak yang sebanyak yang kita perlukan gitu loh Bu. Jadi harga yang bisa kita patok tuh juga bisa lebih murah gitu. Nah, oke, terima kasih Karisa. Saya tetap kasih 3. Tapi ada kalau misalnya dia jual McD, masa pakai robot? Nah, kenapa McDonald di Indonesia itu lebih murah daripada McDonald di Singapura? Kan dia nggak pakai robot, pakai tenaga orang, ya kan? Nah, tapi saya tetap kasih 3 ke Tarisa. Thank you, Tarisa. Saya kasih another 1% untuk add 3 di UTS-nya. Ada yang bisa mau? Ayo. Nanti di UTS-nya kalau plus 3 ya, Tarisa ya, di lembarnya ya. Ya Bu, kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang berani? Clarissa atau siapa nih yang mau berani? Lius? Pas? Saya nyoba deh, Bu. Oke, silakan. Mungkin dengan adanya globalisasi sekarang kan bahan makanan jadi gampang didapat. Apalagi dengan adanya internet, negara-negara jadi lebih gampang terhubung. Bukan internet sih, teknologi jadi negara jadi gampang terhubung. Jadi itu apa-apa serba murah. Misalnya jadi perdagangan internasional tuh jadi lebih gampang gitu loh, Bu. Misalnya kayak sapi yang didapat tuh bisa harganya lebih murah. Pokoknya bahan pokoknya jadi lebih murah gitu, Bu, dengan adanya perdagangan internasional gitu. Okay, that's good. Terima kasih Arya. Ya, saya lengkapi ya. Saya ambil analogi dengan McDonald. Itu kan ayamnya kan nggak mungkin belinya di Amerika kan, walaupun perusahaannya perusahaan Amerika, dia belinya mah dari Jonggol. Tahu Jonggol nggak? Ya, nah dia beli dari Jonggol, peternakan ayam, tapi standarnya tetap standar dari McDonald. Ayam Jonggol dengan ayam Amerika murahan ayam mana? Jonggol apa Amerika, Arya? Saya kurang tahu, Bu. Tapi kayaknya Jonggol sih lebih dekat soalnya, Bu. Tentu ya. Jadi sumber dayanya benar dengan IoT atau digital dia akan searching mana nih yang murah dan dia cari negara-negara yang murah lalu dia beli sehingga berdampak kepada harga yang lebih rendah. Sampai di sini paham? Ya, jadi itu artinya lower prices.
Tapi ada juga yang disebut dengan kritik dari globalisasi. Nah, tadi dengan adanya offshoring, jadi mereka tuh jadi semena-mena ya. Misalnya Freeport, dia kan kantor pusatnya di US, dia buka di Indonesia. Lalu dia carilah semua tenaga-tenaga kerja dari negara-negara yang murah. Murah itu dari mana aja? Indonesia, Vietnam, Thailand, gitu ya, Kamboja. Lalu dia tekan nih UMR-nya. Nah, jadi ini hal yang tidak bagus atau kontra, ya, kritik akibat adanya globalisasi. Kemudian karena tadi, seperti tadi kata Arya, bahwa mereka try to sourcing, ya, kayak kedelai. Tempenya Indonesia itu belum tentu loh kedelainya dari hasil panen kita, ya, mostly dari beberapa negara yang pertaniannya bagus, misalnya Cina. Akhirnya apa? Terjadi defisit perdagangan. Kemudian berikutnya adalah yang sering terjadi adalah pertumbuhan upah minimumnya jadi rendah. Karena kan tadi mereka berusaha untuk cari tenaga-tenaga kerja yang mau digaji dengan murah, gitu ya. Dan impact apa lagi? Sosial dan environment. Mereka itu tidak peduli lingkungannya rusak atau enggak. Pernah kasus di Freeport itu lingkungannya membuat penduduk sekitar gatal-gatal. Mereka tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan. Jadi terjadi pencemaran lingkungan, kemudian sering juga social impact apa? AIDS-nya, tahu AIDS? Oma, Enda, ditunggu ya Bu Anya ya. Oke, siap, Mbak. Oke, kita ini ya, kebetulan saya lagi lihat ada news di handphone saya. Nah, kemudian adanya pengaruh lingkungan dan social impact. Apa itu? Jadi yang tadi yang social impact adalah akibat AIDS ya. Nah, adanya AIDS itu terus kemudian banyak sekali penyakit-penyakit menular ya yang membuat akhirnya suatu negara menjadi terjadi hal-hal yang tidak baik dari sisi misalnya kesehatan atau pengaruh lifestyle-nya. Ini adalah pro dan kontranya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kita lihat yang disebut dengan beberapa integrasi dari global dan regional terkait dengan bagaimana baiknya antar country. Biasanya perusahaan itu melakukan yang disebut dengan komunikasi antar perusahaan-perusahaan dengan membentuk suatu community. Jadi ada community dunia untuk perdagangan yang disebut dengan World Trade Organization, ya, dan mereka itu punya aturan main yang terkait dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, ya. Nah, beberapa contoh agreement regionalnya apa aja? Satu adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Kemudian ada Central American Free Trade Agreement atau CAFTA atau European Union. Nah, di Indonesia ya, kita itu adalah salah satu anggota dari Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Jadi kita kalau di beberapa yang negaranya adalah anggota ASEAN, kita nggak perlu pakai visa gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kemudian ada yang disebut dengan, kalau kita lihat di sini, ekonomi mana yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya di tahun 2005 dan 2020. Anda bisa lihat ada United States, ya, di sini tetap rankingnya adalah ranking 1, gitu ya. Jadi kita lihat di sini nilai rankingnya, ya, untuk tahun 2005 dia ranking 1 dan di 2020 adalah tetap ranking 1. Nah, coba kita lihat China. Nih, China ya, ini sangat bagus dan sering sekali kita bahas terkait dengan China. Itu adalah di 2005 dia itu masih di ranking 4, lihat ya, dari sisi GDP-nya. Tapi di 2020 tahun kemarin, even the pandemi, dia masih tetap di ranking 2. Nah, jadi ini menjadi salah satu benchmark kita untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.
ya. Nah, ini terkait dengan purchasing power parity. Nah, kita lihat China lagi nih. China keren ya. Di 2005 ya, Amerika itu nomor 1, tapi di 2020 yang menjadi ranking untuk purchasing power parity itu adalah China. Ya. Nah, kita lihat Amerika. Saya yakin beberapa dari kita itu udah pernah ke Amerika. Jadi kita lihat di sini ya, North America. Saya ada beberapa kenapa saya gunakan bahasa Inggris ya, karena ini supaya tahu, oh iya ternyata tuh Amerika Utara itu salah satu yang paling besar tradingnya ya, Amerika Utara ya. Nah, dan kalau Anda lihat di sini penggabungan antara Amerika, Kanada, dan Meksiko, itu 12 triliun US dollar. Hitungnya kalkulatornya udah nggak sanggup ya. Dan untuk negara Amerika ya yang paling tinggi dan paling meledak-meledak pasarnya itu adalah Amerika Serikat. Itu sebabnya semua orang berusaha untuk berbondong-bondong ke Amerika Serikat. Ya. Nah, ini adalah negara yang paling menjadi center of attention untuk negara-negara lain bisa menjadikan atau dijadikan tolak ukur, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, iya. Lalu kita lihat Meksiko. Saya paling sering nanyain Meksiko ya. Kalau di sana bilangnya Meksiko itu bacanya Mexico gitu ya. Nah, Mexico. Nah, Mexico itu adalah salah satu negara Latin ekonomi yang paling kuat dari sisi industri. Bahkan kalau Anda tahu orang mengatakan made in US itu sesungguhnya bukan dibuatnya di Amerika, tapi dibuatnya di Meksiko. Nah, mereka itu mengumpul kayak kita nih ya, kalau di Bandung itu ada namanya Cibaduyut, tempat perkumpulan pembuatan jeans atau sepatu. Tapi kan tetap orang bilangnya itu made in Indonesia, padahal sesungguhnya dibuatnya di Cibaduyut gitu ya. Nah, kalau ini, kalau saya ambil analoginya adalah bahwa mostly perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika dan membuat buatan-buatan entah itu sepatu, entah itu tas, entah itu misalnya baju, kalau dia bilang made in Amerika, itu sebenarnya dibuatnya ada di Meksiko dan mereka itu punya pabrik di sana, ya. Mereka buat perakitan. Kenapa dibuatnya di Meksiko? Karena Meksiko itu tenaga kerjanya murah. Dan rata-rata pabrik-pabrik yang ada di sana itu dimonitor oleh perusahaan tidak hanya Amerika, tapi juga Meksiko dan Asia. Sampai di sini paham? Itu yang disebut dengan maquiladora industry. Apa itu maquiladora industry? Pabrik-pabrik yang dikelola oleh investor Amerika, tapi dibuat di Meksiko. Lokasinya adalah di Meksiko dan rata-rata adalah di Meksiko Utara, tapi dikelola oleh warga negara atau orang-orang Amerika. Bisa aja dia base-nya adalah orang Asia, tapi sudah warga negara Amerika. Sehingga nanti labelnya itu menjadi made in Amerika. Sampai di sini? Paham? Sampai di sini paham? Oke. Nah, lalu kita masuk ke South America, ya. Nah, South America ini satu dari sedikit negara di Amerika yang agak bermasalah. Punya banyak hutang, inflasinya tinggi, ya. Dan mereka ini sebenarnya tingkat GDP-nya juga relatif challenging, ya, agak bermasalah gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat bagaimana di batas ambang batas minimal, ya, itu developing economic on the first, itu artinya
ekonomi di ambang batas minimal, itu salah satunya adalah Amerika Selatan. Kemudian berikutnya adalah Brazil. Brazil ini sebenarnya besar dan banyak sekali perusahaan-perusahaan privatisasi di sana, dan pemerintahannya cukup stabil walaupun banyak peristiwa yang terkait dengan security, stabilitas keamanan, tapi mostly Brazil adalah negara yang berkembang pesat dan menjadi tempat untuk investasi daripada negara-negara multinasional atau perusahaan-perusahaan multinasional. Oke, kita masuk ke Eropa. Coba perhatikan baik-baik, saya kasih 5 menit untuk melihat apa saja yang masuk dalam negara Eropa. Oke, ada yang udah pernah ke Tunisia belum? Saya sengaja diamkan supaya, oh iya ya saya pengen dia ke sini. Saya beberapa negara ini sudah saya jalankan karena kita kalau meeting itu kita pindah-pindah ya. Jadi ke Spain kita punya kantor cabang di sana, kemudian UK kita punya juga ya. Tapi saya belum pernah loh ke Armenia, Turki udah ya. Ke Malta belum pernah, Italia udah, Ukraina belum pernah, Lituania belum pernah. Coba perhatikan baik-baik. Mungkin dalam hati bilang gini, one day 3 tahun ke depan saya berkunjung minimal 3 negara. Saya kasih 5 menit lagi. Udah dilihat nih? Ada yang pengen ke Tunisia nggak? Enggak ya? Ada yang pengen ke UK? Semua pengen ya? Nah, coba itu ya. Ada yang pengen ke Turki nggak? Turki itu perbatasan Amerika, Eropa, dan Asia. Ya, oke. Nah, ini adalah negara-negara yang secara ekonomi cukup mapan, ya. Salah satunya adalah European Union, ya. European Union salah satu cara mereka untuk membuat keterikatan atau community dengan beberapa negara-negara lain, ya. Nah, krisis keuangan ada nggak di sana? Ada di Yunani dan Irlandia, gitu ya. Kemudian hubungan-hubungan ekonomi antar European Union ini juga cukup bagus, ya. Kemudian ada hambatan antar negara anggota di sana, gitu ya. Jadi kita lihat di European Union juga banyak sekali multinational company, tapi challenge-nya adalah terkait dengan ekonomi, inflasi atau kondisi ekonomi yang saat sekarang. Nah, saya move dulu yang Jepang ya. Nah, masuk kembali ke beberapa negara European Union-nya.
yaitu salah satunya adalah Rusia. Nah, Rusia itu dulu ya waktu menjadi Uni Soviet itu challenging banget, terjadi perpecahan. Mungkin Anda kenal dengan namanya Gorbachev ya, tapi akhirnya terjadi pembongkaran yang namanya harga yang diatur sehingga sangat tinggi, dan mereka akhirnya menjadi part of IMF members gitu ya. Karena apa? Karena yang terkait dengan ketidakpastian politik itu akhirnya bisa diselesaikan gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada Republik, ada Hungary dan ada Polandia, di mana ada privatisasi, ada inflasi dan ada political uncertainty di sana. Ya. Nah, ini adalah contoh dari negara berikutnya kita. Nah, kita masuk ke Asia. Saya kasih 5 menit lagi. Siapa tahu selain Indonesia, Anda pengen ke beberapa negara, ya selain Singapura tentu. Oke ya, siapa yang udah pernah ke Thailand? Udah dong ya. Nah, tapi ada yang udah pernah ke Bangladesh nggak? Ke Nepal? Belum ya? Nah, China ya ini adalah salah satu negara yang sangat-sangat jadi acuan kita untuk apapun juga yang terkait dengan economic performance gitu ya. Kemudian kemajuan teknologi dan terkait dengan unemployment termasuk. Nah, China itu uniqueness-nya adalah mereka tuh membuat batas minimum untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di bawah batas itu pasti akan terjadi masalah pengangguran. Tapi ada hal yang menarik dari China, apa itu? Adalah pembajakan produk. Nah, pembajakan produk adalah masalah utama, kemudian nilai mata uang dan kebijakan pemerintah. Nah, berikutnya adalah South Korea. Ini juga jadi sangat berkembang. Kalau Anda lihat drakor ya, saya yakin perempuan di sini senang drakor ya. Saya tidak termasuk ya di sana ya. Nah, ini mereka itu melakukan di segala lini untuk perbaikan economic performance-nya. Berikutnya adalah Hong Kong, walaupun dia menjadi part of Republik Cina dan banyak ketidakpastian ya, terutama terkait dengan bergabungnya, tapi mereka cukup maju. Berikutnya adalah Singapura. Anda kalau lihat Singapura itu success story-nya cukup bagus, kemudian leader dan financial center-nya juga relatif sangat-sangat bagus. Dan Taiwan itu adalah salah satu negara yang sangat bagus. Nah, ini adalah negara yang dekat ya secara budaya ya, terutama secara makanan, populasinya cukup bagus ya, cukup besar, dan natural resource-nya juga cukup dekat. Nah, India, Anda kalau lihat India ini jangan cuma lihat dinding terus nyanyi-nyanyi ya, tapi mereka is very well educated ya, very well educated. Kemudian ada beberapa suku mereka juga sangat bagus dari sisi kemampuan berbahasa Inggris dan teknologi sophisticated. Nah, ini adalah contoh negara-negara Asia tadi. Nah, negara-negara lain seperti Middle East atau Timur Tengah, ya ini kita biasanya tahu cadangan minyaknya yang besar, kemudian kekuatan geopolitik, ya. Nah, kita ada bahas sedikit terkait dengan Afrika nih. Nah, apa yang Nah, saya kasih tunjuk lagi 5 menit untuk lihat Afrika. Siapa tahu ada yang mau ke Afrika, ya kan?
Oke, siapa yang pengen ke Sudan? Kok nggak mau sih? Bagus loh Sudan itu. Nggak ada yang pengen. Ethiopia. Aduh, kalian ini kok taunya cuma Bali atau luar negeri Singapura gitu ya. Cobalah Libya nih, Libya keren loh. Nggak ada yang pengen. Ke Mesir, Mesir masih manusiawi dikit. Ya. Nah, jadi ini kalau anak-anak lihat ya, kayak negara-negaranya aduh gimana gitu ya. Kurang-kurang cocok dengan selera kita ya. Nah, tapi sebenarnya negara ini sangat-sangat bagus sumber daya alamnya, terutama diamond atau berlian. Jadi kalau Anda pernah dengar berlian yang termahal di dunia, ya itu adalah sebenarnya dari Afrika. Gitu ya. Jadi ada yang harganya berapa miliar, berapa puluh miliar, itu sebenarnya datangnya dari Afrika. Gitu ya. Nah, Afrikanya nih saya katakan tadi sumber daya alamnya itu banyak sekali, ya banyak sekali. Tapi kenapa sangat miskin dan tidak berkembang? Karena di sana penduduknya itu ribuan suku. Saya coba ambil benchmark seperti Papua, gitu ya. Papua itu kenapa sampai sekarang itu agak susah berkembang? Padahal Anda kalau tahu uranium yang ada di Papua yang sekarang berusaha dilirik Freeport, kalau kita utilisasi itu bisa menerangi seluruh Indonesia tanpa perlu listrik energi. Itu sebabnya kerjasama Freeport itu diperbaikin. Kenapa? Karena dulu Freeport itu ngambil bongkahan sumber daya itu dari Papua, itu adalah tanah. Padahal kerjasamanya itu adalah tembaga. Anda bisa tahu di dalam tanah itu tidak hanya tembaga, tapi ada apa? Ada emas, ada tembaga, ada sumber mineral lain, dan salah satunya adalah uranium. Sehingga pemerintah membuat kebijakan mereka harus bangun smelter. Smelter itu untuk menyaring supaya hanya tembaga aja yang diambil oleh Freeport sesuai dengan agreement. Nah, kita bayangkan berapa tahun, berapa puluh tahun kita merasa nggak tahu atau nggak ngerti, atau mungkin ada isu politik di sana, kita nggak membahas isu politiknya ya. Nah, lalu mereka biasanya di sana itu karena ekonomi politik tidak stabil, akhirnya berdampak kepada ekonomi, kemiskinan, kelaparan, literasi, kemampuan mereka terhadap pendidikan, korupsi, ya, kemudian social impact. Nah, ini yang sering terjadi di most of negara-negara Afrika. Tapi ada satu negara di Afrika yang sangat menjadi tujuan orang karena sangat bagus, yaitu Afrika Selatan. Gitu ya, orang kalau mau bulan madu katanya indah itu di South Africa. Tapi ini apapun yang kita lihat di sini memang dia di ambang batas yang minimum, karena most of negara-negara di Afrika itu masih negara-negara yang penuh dengan kemiskinan dan ketidakstabilan dari sisi politik. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari negara ini ya, mana yang secara nation itu punya kompetisi yang bagus. Yang pertama adalah Singapura. Ya, Singapura ini ya satu dari beberapa negara yang sangat-sangat bagus kompetisinya. Padahal kalau Anda tahu, Singapura itu sumber daya alamnya nggak banyak. Ya, mereka tuh menjadi kalau kita sebut kayak maklar, ya. Jadi dia menjadi intermediate, jadi agen, ya. Jadi kalau misalnya ada karet dari Indonesia, itu bagaimana caranya supaya bisa dijual dengan bagus? Jadi dilakukan oleh pebisnis yang ada di Singapura. Nanti karet ini, Indonesia termasuk salah satu penghasil karet terbesar di dunia, dijual ke negara lain. Nah, kemudian Hong Kong ya, walaupun Hong Kong itu part of China, tapi mereka adalah negara yang sangat-sangat kompetitif. Yang ketiga adalah Amerika. Indonesia belum masuk, nanti coming soon ya, karena masih ngurusin banjir sampai hari ini ya. Nah, ya, kan katanya di Indonesia itu cuma ada 2 musim. Musim panas sama musim
banjir. Nggak ada musim hujan, ya. Kalau hujan pasti banjir. Nah, jadi kita di sini generasi muda diharapkan untuk menjadikan Indonesia menjadi top 10 most competitive nation. Bangsa yang unggul, bangsa yang mau belajar, ya, bangsa yang bisa jadi kebanggaan terhadap bangsa-bangsa lain. Nah, saya mau cerita nih, kalau saya ke luar negeri, itu saya nggak cuma bawa diri saya as a personal sebagai salah seorang karyawan dari perusahaan tempat saya bekerja. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya membawa diri saya sebagai representatif dari bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, representatif dari bangsa Indonesia itu apa aja? Jadi saya harus menjaga manner saya, ya. Kalau saya meeting di Indonesia dengan tim manajemen Indonesia, saya itu nggak terlalu mikir, misalnya, harus well prepare apa. Kadang kita lakukan setiap hari, kita tetap well prepare, tapi nggak seperti persiapan yang sangat-sangat bagus kalau kita meeting dengan teman-teman di negara lain. Kenapa? Karena yang kita bawa adalah our country dan our nation, bangsa kita. Nah, itu sebabnya kalau Anda, itu selalu saya encourage, kalau cobalah bekerja atau berinteraksi, apalagi sekarang kan bisa berbisnis lewat sosial media ya, lewat IG. Nah, Anda coba bagaimana caranya berinteraksi dulu, ngobrol-ngobrol dulu dengan bangsa lain. Nggak perlu harus takut karena nggak bisa bahasa Inggris, kan bisa pakai Google ya. Mereka cukup paham kok kalau kita bahasa Inggris Google, mereka masih ngerti ya. Tapi dengan seperti itu nanti Anda naik level, finally Anda bisa tukar pikiran, mungkin juga tukar benda-benda kecil, berbayar gitu ya, finally bisa berbisnis. Saya melakukan itu ya, jadi kalau misalnya saya meeting, sekarang sih virtual ya, tapi kalau mereka minta kirim, terutama kerajinan-kerajinan Bali, karena adik saya di Bali ya, jadi saya kirim, nanti dia transfer uangnya. Nah, perdagangan kecil gitu tuh membuat kita jadi terlatih untuk berinteraksi dengan across country atau lintas budaya, across culture. Nah, sekarang fasilitasnya banyak dan sangat mungkin dilakukan untuk melakukan interaksi antar lintas budaya. Jangan cuma teman dengan sesunter gitu ya, dengan sekelas, nggak keluar dari kandang ya. Nah, kadang-kadang Anda lebih di-appreciate kalau Anda keluar dari kandangnya. Bahkan kadang-kadang kalau di kandang malah suka dibully gitu ya. Tapi kalau Anda keluar dari kandang, pengetahuan Anda lebih luas dan lebih bagus. Ya. Nah, kita masuk ke sesi akhirnya. Ya. Jadi saya